Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam podcast kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari kitab Rut. Dan mungkin ini saya cuma akan membaca aja kali ya. Mungkin sambil membaca sambil akan membahas sedikit. Rut 3 kita akan lewatkan karena takut akan terlalu panjang kisah mengenai Rut ini. Nanti Bapak Ibu boleh kembali mendengarkannya mungkin dari pembahasan oleh orang lain. Atau nanti kalau kita sudah balik ke perjanjian lama kita akan bisa lagi bahas Rut. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan Rut ini kepada Rut yang keempat. Kita akan baca keseluruhan dari ceritanya. Jadi nanti sambil saya bacakan saya akan memberikan penjelasan sedikit. Jadi tidak seperti biasanya yang kita baca dulu baru kita akan ada penjelasannya, tapi sekarang sambil baca sambil ada penjelasan. Jadi untuk kali ini mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin suka skip untuk area waktu baca ayatnya. Nah ini yang kali ini tidak bisa di skip. Jadi boleh sambil didengarkan karena sudah ada pembahasannya juga. Dan mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Rut yang keempat. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang di dalam perjalanan, boleh diambil sesuatu untuk bisa membuka Alkitab atau ayat-ayat Alkitab. Dan jika Bapak Ibu sedang ada di rumah atau sedang bersantai, boleh dibuka Alkitabnya, boleh juga dibuka buku catatannya. Kita akan sama-sama belajar dari bagian ini. Rut 4. Dengan tema yaitu Rut menjadi istri Boas. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Di video sebelumnya saya sudah bilang bahwa Boas itu bukanlah penebus yang utama. Jadi dia itu adalah penebus yang kedua. Jadi sebelum dia tuh harus ada urutannya lah. Sebelum dia ada orang yang harus nebus dia. Dan kebetulan Boas ini ketemu di pintu gerbang. Jadi semua keputusan-keputusan atau apapun tuh sering banget diputuskan di sini, di pintu gerbang dan lain sebagainya macam. Jadi ketika adanya suatu masalah, suatu kasus, ini akan menjadi sesuatu yang dilihat oleh banyak orang. Akan ada banyak saksi matanya sehingga perkara tersebut tidak sah gitu ya. Jadi ini yang harus kita sama-sama ngerti. Kenapa harus ada di depan pintu gerbang dan lain sebagainya macam. Nah makanya kita perlu melihat lagi ayat pertama, urut 4. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Nah, itu ya, ayat 2. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu. Nah, lihat ada 10 orang dari tua-tua kota dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi." Nah itu ya, ingat ya bahwa apa maksud dari penebus itu? Kenapa harus ada kata penebus? Karena memang di sini ada tanah yang mau dijual gitu, Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku. Nah itu ya, dia dulu baru si Boas. Kita lihat di sini Boas adalah orang yang sangat taat sama aturan. Ya dia taat sama aturan. Mungkin aja dia kalau dia mau mengelabui mungkin dia memiliki kemampuan itu. Tapi sayangnya dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia memilih untuk tetap mengikuti aturan yang ada. Itu adalah suatu hal yang sangat baik. Ini adalah contoh dari bagaimana sih seorang laki-laki itu seharusnya memiliki integritas gitu ya. Apalagi kan kalau kita lihat di zaman sekarang itu laki-laki atau mungkin yang bilangnya adalah pria atau mungkin adalah suami gitu. Seringkali melakukan aturan yang tidak bisa dia lakukan sebenarnya. Menegakkan aturan yang dia sendiri tidak bisa tegakkan. Dan ketika dia melanggar itu tidak ada permintaan maaf sedikit pun. Dan itu yang menyebabkan integritas seorang laki-laki atau mungkin kelaki-lakian dari laki-laki tersebut justru harus dipertanyakan. Nah ini tetapi Boas lihat bagaimana dia tetap integritas. Integritasnya bukan kepada prinsip hidupnya sendiri tetapi kepada firman. Jadi integritas kita yang utama adalah kepada apa yang firman katakan. Bukan kepada prinsip-prinsip hidup.
Karena saya percaya banget prinsip-prinsip hidup tuh bisa berubah ya. Karena keadaan, karena apa segala macam. Tapi prinsip firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Makanya yang harus kita pakai adalah prinsip firman Tuhan. Nah, lanjut lagi. Ayat yang kelima, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas tanah milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus, dan menurutku, setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada bos, engkau saja yang membelinya dan ditangguhkannyalah kasutnya. Nah itu ya, jadi ini adalah cara-caranya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi. Nah lihat ya, menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikian nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya. Keren ya. Dan dari antara warga kota, kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ingat bahwa Tamar dan Peres, Tamar kita udah bahas di sebelumnya ya, di dalam kitab Yosua. Dan Tamar ini istrinya Yehuda, kok di kitab Yosua, salah, di kitab Kejadian, kita udah bahas ya Tamar di kitab Kejadian. Kemudian setelah itu Peres, keturunan Peres yang dilahirkan Tamar, ini lain sebagai macam. Nanti itu ada ada si Rahab. Setelah itu nanti baru masuk ke dalam konteksnya Rut Boas. Nanti itu akan lebih jelas lagi di bagian berikutnya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Perhatikan di sini, ini ada sebuah hal yang menarik yang bisa kita lihat. Dari perempuan-perempuan yang ternyata setelah melihat adanya Rut dan Boas ini punya anak, menikah dan mereka punya anak laki-laki. Disitulah mereka merasakan sukacita juga gitu ya. Jadi yang bersukacita tidak hanya saudara-saudaranya, tidak hanya keluarga dari Boas, tidak hanya keluarga dari Rut, tidak hanya Naomi, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar mereka, perempuan-perempuan. Kalau di sini ditulis ya, perempuan-perempuan yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau kita lihat ya, apakah ini mereka karena sukacita yang tidak ada dasar gitu. Kadang-kadang kan banyak orang yang memiliki sukacita, tetapi sukacitanya tuh gak ada dasar. Ya yang penting senang aja gitu. Kalau di gereja gitu kan, habis mendengar pendeta ngomong apa atau habis mengalami kejadian apa gitu, kita terus disuruh, ayo bersukacitalah. Nah, tiba-tiba menjadi sukacita tanpa adanya dasar. Nah itu adalah hal yang sangat mistis sebenarnya. Kok bisa gitu? Kita melihat, kita bersukacita, tapi kita tidak mengerti gitu. Kita tidak tahu, kita tidak memahami bagaimana kenapa kita bisa senang, kenapa kita bisa bahagia dan lain sebagainya macam. Memang kita mengerti sukacita adalah buah roh. Buah roh itu berarti sukacita ini adalah sesuatu yang sebenarnya meskipun dalam keadaan hancur sekalipun itu masih bisa terasa itu sukacita. Jadi sukacita itu dengan sebuah kegembiraan itu adalah hal yang berbeda sebenarnya. Tetapi di dalam teks ini kalau kita melihat baik-baik ya, kesenangan mereka, sukacita mereka itu
adalah bukan kesenangan yang dibangun berdasarkan sesuatu yang abstrak, tetapi ini adalah kesenangan yang dibangun karena orang-orang ini melihat Boas dan melihat juga kepada Ruth dan juga melihat kepada cerita hidup dari Naomi. Dan ketika anak laki-laki ini lahir, mereka semua sangat terhibur. Kenapa? Karena pertama kita harus mengerti konteks di dalam perjanjian lama, memiliki anak ini berarti akan menjadi perempuan yang sangat dipuji, terus kemudian dia adalah berarti ini sedang mendapatkan berkat yang luar biasa, berarti kehidupan keluarga ini diberkati dengan luar biasa. Dan juga mereka bersukacita oleh karena bagaimana Boas dan Ruth perjalanan hidup mereka. Bagaimana Ruth itu jangan lupa dia punya arti sahabat. Bagaimana juga kehidupan Ruth yang ternyata itu sangat baik. Meskipun dia orang dari Moab, dia masuk ke dalam bangsa Israel. Kemudian ternyata dia betul-betul merubah cara hidupnya. Dan juga betul-betul merubah dirinya. Sehingga ketika orang-orang melihat perkawinan antara Boas dan Ruth, ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan juga bagi mereka. Jadi ini adalah bukanlah tindakan-tindakan yang tanpa dasar. Tetapi bagaimana mereka akhirnya memiliki perasaan seperti ini, itu semua karena apa yang sudah mereka lihat. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, adalah penting loh untuk kita itu dikenal oleh orang-orang yang ada di dalam pergaulan terutama gereja. Tetapi saya nggak pengen bilang kayak gini, kita harus dikenal baik oleh semua orang. Ya memang itu kalau kita bisa melakukan hal seperti itu ya kalau kita memang adalah orang yang bisa melawan dosa terus-menerus, bisa menghindari dosa terus-menerus. Ya terpujilah Tuhan kalau kita tuh terus di hadapan orang adalah orang yang baik. Tapi saya berharap ketika orang melihat kita baik itu bukanlah sebuah polesan. Di rumah kita berantakan, di gereja kita kelihatan baik-baik saja. Itu adalah sebuah kepalsuan yang sangat luar biasa. Sekali lagi itu sebuah kepalsuan yang sangat luar biasa. Makanya yang harus kita sadari adalah ketika orang kenal orang ini baik atau enggak, seharusnya sebenarnya ada hal yang harus kita pikirkan bahwa orang itu juga harus bisa, orang-orang yang ada di situ juga harus bisa melihat kelemahan mereka sebenarnya. Ingat loh, orang-orang ini yang ada di sekitarnya Naomi dan sekitar Ruth, itu tahu loh tentang perjalanannya si Naomi. Tahu loh mereka tentang bagaimana Naomi itu gara-gara Elimelek pengen pindah ke Moab. Dan tahu loh kehidupannya Naomi ini jadi hancur gitu karena melawan Allah. Dan tahu loh Ruth ini adalah orang Moab bukan orang Yahudi. Nah ini makanya yang harus kita lihat bagaimana ternyata dari keseluruhan kehidupan mereka itu dilihat oleh orang. Jadi tidak hanya bagian yang senangnya aja, bagian yang kurang benarnya pun dilihat oleh mereka. Dan akhirnya mereka mengalami sukacita. Jadi jangan berpikir keadaan sukacita itu adalah keadaan yang dibangun ketika kita menampilkan apa yang baik-baik terus kepada orang lain. Enggak. Makanya kita sebagai manusia harus sebenarnya sebisa mungkin nyatakanlah, berelasilah dengan cara yang sangat jujur kepada semua orang. Dengan keadaan kita yang sedang buruk, dengan keadaan kita yang sedang baik, atau mungkin kadang-kadang kita memiliki kelemahan, ya silakan, gak masalah. Jadi berelasilah dengan baik kepada orang dan biarlah orang bisa menikmati relasi kita dengan dia. Orang-orang ini menikmati bagaimana Boas dan Ruth, bagaimana Naomi juga. Ini karena apa? Mereka bisa melihat seluruh kehidupan dari Boas, Ruth dan Naomi. Di ayat yang ke-16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, lalu dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Wow. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Hason, Hason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Jadi ini nanti cerita yang akan sampai kepada Daud. Dan ini adalah bentuk bantahan, mungkin Bapak Ibu kalau ingat di video pertamanya Ruth, katanya Ruth ini adalah sebuah cerita karangan atau cerita rakyat yang dikarang-karang gitu. Kenapa? Karena ceritanya tuh sangat memiliki alur yang sangat pas gitu, sangat tepat kalau ini kayak sebuah cerita gitu. Benar-benar kayak sebuah penggambaran cerita. Udah gitu mereka punya penamaan-penamaan juga. Ruth itu artinya sahabat, Naomi itu artinya manis, terus Naomi ganti nama jadi Mara artinya pahit.
dan lain sebagainya macam. Nah, tapi ternyata ini semua bukanlah sebuah mitos karena Alkitab langsung menyatakan ini loh bapaknya Isai, bapaknya Daud. Jadi Daud itu adalah orang yang real, kita tahu, orang yang ada, beneran ada. Jadi mau dibantah apa? Urut ini berarti adalah suatu kisah yang beneran terjadi. Nah, ini yang kita bisa lihat dari kitab perjalanan kita dengan kitab Rut, bahwa kitab Rut ini betul-betul memberikan penggambaran satu tentang bagaimana seorang pria dan seorang wanita itu seharusnya bersikap gitu ya, memiliki karakter yang kemarin saya bilang tentang manhood dan womanhood, bagaimana kepriaan dan kewanitaan di dalam Kristus, di dalam Allah. Terus yang kedua kita melihat tentang gambaran penebusan. Ini adalah gambaran penebusan yang sifatnya belum seperti penebusan Kristus, tetapi gambaran dari penebusan ini dan bagaimana seharusnya manusia ketika menerima belas kasihan Allah itu harusnya bersikapnya seperti apa. Itu banyak digambarkan di dalam cerita ini. Kemudian kita juga melihat bagaimana seorang relasi antara menantu dengan mertua, relasi antara lawan jenis gitu ya. Kan di Alkitab tidak ada kata pacaran. Makanya mereka bagaimana berelasi antara lawan jenis dan bagaimana mereka menunjukkan kepedulian dan lain sebagainya macam. Itu yang bisa kita pelajari dari kitab Rut. Banyak sekali tidak hanya penggambaran moral tapi juga kebenaran Allah tentang salib Kristus pun dibagikan di dalam bagian ini. Jadi sekali lagi, kenapa di dalam kitab Rut ini saya juga menggambarkan dan juga mengarahkan kepada penebusan Kristus. Karena memang Alkitab ini ceritanya poin utamanya semua tentang Yesus, gak ada yang lain. Jadi di dalam podcast ini semua yang akan kita bicarakan itu pasti akan pointing, akan sampai kepada Yesus, tidak ada yang lain. Tetapi saya gak bisa bilang kayak baru ngomong dikit saya langsung oke, ini Yesus segala macam. Kita harus punya jalur ceritanya berdasarkan teks Alkitab ini supaya waktu kita sampai kepada Yesus kita ngerti dengan benar gitu, sehingga kita bisa mengalami kelimpahan. Itulah yang kita dapat pelajari dari kitab Rut ini. Dan di video berikutnya kita akan sama-sama menggali dari perempuan selanjutnya, yaitu istri Uria. Ingat, namanya di Matius itu istri Uria, meskipun di dalam kitab 2 Samuel dia punya nama. Nanti kita akan temukan jawabannya kenapa. Dan itu ada di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk terus membaca Alkitab. Dan jangan lupa untuk terus merenungkannya setiap hari juga. Membaca, belajar, merenungkannya. Karena video ngulik firman ini bukanlah video untuk mengganti pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah alat untuk membantu, untuk mengerti gitu. Tetapi pengertian utama haruslah kita dapatkan dari bagaimana kita membaca Alkitab. Jadi bacalah setiap hari, bergumullah setiap hari, dan jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe video-video dari Ngulik Firman, dan juga terus dukung di dalam doa Bapak Ibu jika Bapak Ibu teringat akan Ngulik Firman ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan selamat mengulik, Tuhan Yesus memberkati.